Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita memohon pertolongan dari Roh Kudus agar kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang Maha Kuasa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang akan Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena kami tahu dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan berikan kami Roh-Mu yang Maha Kudus untuk kami memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa ya Allah kami yang Maha Kudus, kami pun mohon kepadamu sekiranya Engkau berkenan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang diperkatakannya semuanya berasal daripada-Mu. Ya Bapa ya Allah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, yang telah menyelamatkan kami berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan firman Tuhan kita dari Kisah Para Rasul 4, ayat 23 dan sampai 31, dilanjut dengan Mazmur 1, ayat 1 sampai 6. Kita akan membacakan. Kisah Para Rasul 4, ayat 23, doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Kita lanjut dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ketika kita berbicara tentang kuasa doa dan firman, ini merupakan satu tema yang diberikan pengurus kepada kita. Bagi setiap orang yang memiliki hati untuk memiliki perubahan dalam hidupnya, seringkali mereka merasa, saya tidak mampu berubah. Saya seakan-akan apa yang mereka lakukan dengan sekuat tenaga, mereka tidak berkuasa untuk mengubah hidup mereka sendiri. Itu karena mereka mengandalkan kekuatan mereka. Tetapi ketika mereka melakukannya dan mereka mengandalkan kuasa daripada doa dan firman, itu akan dapat mengubah hidup mereka. Lalu, mengapa kuasa doa dan firman dapat mengubah diri kita? Hal yang pertama ingin saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu karena doa dan firman itu merupakan yang bersumber dari Allah. Firman itu bersumber dari Allah. Allah lah yang menetapkan, Allah lah yang menciptakan, atau Allah lah yang memberikan firman kepada kita. Dan Allah lah juga yang memberikan inspirasi, yang memberikan
keinginan kepada kita untuk berdoa. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, dan kita meyakini hal itu, maka kita akan diberikan kuasa untuk dapat mengubah hidup kita. Karena itu, mengapa firman Tuhan dan doa itu dapat mengubah kita? Karena itu bersumber dari Allah. Tanpa adanya Allah, kita tidak mungkin berubah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, apa saja sih yang bisa diubah dari kita melalui firman dan doa? Itu yang kedua, yaitu ketika kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan diberikan kemampuan untuk menghadapi tekanan dan juga keberanian untuk memberitakan Injil. Itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 27 sampai 29. Di situ dikatakan bagaimana keadaan mereka dalam keadaan tertekan, terkepung oleh Pontius Pilatus, Herodes, orang-orang Israel yang menolak mereka. Mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan kesulitan, sehingga mereka ada ketakutan. Ketika mereka, orang percaya ini, menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, maka mereka akan dimampukan untuk menghadapi tekanan. Bukan hanya menghadapi tekanan, mereka pun akan dimampukan untuk berani memberitakan Injil. Sama seperti kita, ketika kita menghadapi tekanan, seringkali kita merasa kita tidak mampu menghadapi tekanan tersebut. Kita tidak mampu, seakan-akan apapun yang kita lakukan, kita selalu saja gagal. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi tekanan yang kita alami. Bukan hanya menghadapi tekanan, kita pun akan mengalami keberanian untuk melawan, keberanian untuk memenangkan diri kita. Kita memiliki keberanian untuk menghadapi semua tekanan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang. Kuasa doa membuat kita mampu menghadapi tekanan dan membuat kita berani. Bukan hanya berani terhadap diri kita sendiri, tetapi kita berani untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Ada banyak orang merasa takut akan dirinya sendiri karena mereka mengalami tekanan atau mungkin masa lalu mereka kurang baik. Tetapi ketika mereka berani menerima diri mereka, mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, kuasa doa yang ketiga adalah menciptakan keintiman dan kesatuan hati antara orang percaya. Kita lihat dalam ayat 24-25, di mana ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ini untuk membuktikan ketika kita mau berdoa, ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, kita akan dimampukan untuk memiliki kesatuan hati, keintiman bersama-sama dengan orang percaya. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk berdoa, pentingnya kita untuk berfirman, untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu agar kita memiliki kesatuan hati, agar kita memiliki kepekaan dengan sesama kita, terutama orang-orang percaya. Apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak membaca dan berdoa, bagaimana mungkin kita memiliki kesatuan hati? Bagaimana mungkin kita ada keintiman antara sesama kita, jemaat Kristus? Tidak mungkin. Karena itu, ketika kita berdoa, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka ada kesatuan hati yang Tuhan taruh dalam hati kita, sehingga kita peka terhadap kebutuhan orang-orang sekitar kita, terutamanya orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, yang keempat yang harus kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu adalah kuasa doa dan firman dapat membuat kita memiliki hidup yang berbeda dengan orang lain. Itu dapat kita lihat dalam Mazmur 1-6. Mazmur ini merupakan mazmur hikmat, di mana dikatakan bagaimana perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah, yang pertama yang kita lihat hidup yang berbeda itu gaya hidup yang berbeda. Dalam Mazmur 1 dan 2 itu dikatakan bagaimana orang benar dia tetap berdiri teguh
dengan pendiriannya ketika ia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak benar. Di ayat ini dikatakan bahwa berjalan, berdiri, duduk, berjalan di kumpulan orang fasik, berdiri orang berdosa, jalan orang berdosa, duduk di kumpulan orang pencemooh. Jadi orang benar itu bukan berarti dia terpisah dari kumpulan orang-orang yang tidak benar, tapi mereka tetap berada di antara mereka, tapi tidak terpengaruh. Karena kenapa? Dia berdiri teguh. Orang fasik di sini memiliki pengertian. Dia adalah orang yang tahu akan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Orang berdosa, orang pencemooh. Lihat, ketika kita tidak berdiri teguh dengan berdasarkan firman Tuhan, kita akan dibawa ke dalam tingkatan-tingkatan yang lebih dalam lagi dalam dosa. Pertama, berdiri dalam fasik. Orang fasik hanya berdoa tapi tidak melakukan. Orang berdosa, dia tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak tahu firman Tuhan, dan dia melawan Tuhan. Orang pencemooh, dia bukan hanya melakukan dosa, tapi dia menghina orang benar. Ini berarti akan ada tingkatan-tingkatan yang lebih jauh lagi ketika kita tidak berdiri teguh. Lalu bagaimana caranya kita untuk berdiri teguh, untuk tampil beda? Itu adalah ketika kita melakukan doa dan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di ayat 2 dikatakan seperti ini kan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang benar ini, orang yang memiliki hidup beda, dia tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tapi dia juga melakukan firman Tuhan. Inilah pengertian kata merenungkan. Tidak hanya melakukan, merenungkan, tidak hanya itu. Orang benar, dia akan merasa gelisah, dia akan merasa tidak nyaman ketika dia tidak melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melakukan hal yang tidak baik, adakah kegelisahan dalam diri kita? Adakah kita merasa tidak nyaman? Atau ketika kita tahu bahwa itu firman Tuhan, tapi kita diam saja, apakah ada kegelisahan dalam diri kita? Jika kita tidak memiliki kegelisahan dalam hidup kita, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita dapat dikatakan bukanlah orang benar. Sebab orang benar adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Bukan hanya membaca, tapi melakukannya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, masih dalam itu yang tadi adalah gaya hidup yang berbeda. Yang kedua adalah hasil yang berbeda. Itu dapat kita lihat dalam ayat 3 sampai 5. Bagaimana orang benar, orang yang hidup oleh firman Tuhan dan doa, dia akan hidup benar. Dan ketika dia hidup benar, dia akan ditanamkan. Ini artinya dia akan dibawa kepada sumber berkat. Bukan dia yang mengejar berkat, tapi dia akan dibawa kepada sumber berkat. Siapakah sumber berkat kita? Allah sendiri. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melandaskan hidup kita dengan firman Tuhan, dengan doa, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan dibawa kepada sumber berkat, yaitu Kristus Yesus. Sehingga setiap permasalahan kita, setiap apapun pergumulan kita, dia akan menolong tepat pada waktunya. Sama dikatakan seperti ini kan. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, orang yang hidup dengan firman Tuhan dan doa, dia akan mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Beda dengan orang yang tidak benar atau fasik. Dia tidak mengalami keberhasilan yang kekal dalam hidupnya. Mungkin dia hanya berhasil terlihat secara manusia. Secara ekonomi, keluarga dia berhasil. Tapi itu bersifat semu. Dikatakan seperti sekam yang ditiup di aliran angin, menghilang tanpa jejak. Beda dengan keberhasilan orang benar. Keberhasilannya akan dikenang oleh banyak orang. Keberhasilannya akan membawa berkat bagi banyak orang. Nah, hal yang membuat beda adalah orang yang hidup di dalam firman dan doa, dia akan diberikan kekuatan. Dikatakan seperti ini kan,
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Kata ini menunjukkan satu kata di mana mengenal itu beri pengertian Tuhan melihat jalan orang benar. Tuhan menguji jalan orang benar. Ini berarti ketika Tuhan melihat jalan orang benar, Tuhan menguji jalan orang benar, Dia pun akan memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk melewati ujian yang Tuhan berikan. Mengapa Tuhan berikan kita ujian? Karena Dia ingin kita tumbuh, Dia ingin kita kuat. Ini membuktikan bahwa orang yang hidup oleh firman dan doa, dia akan kuat, dia akan tahan uji. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan, bukan dirinya. Dan yang kelima, ini merupakan poin terakhir yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu kuasa doa dan firman akan membawa kepada berkat dan mukjizat. Itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 30 sampai 31 dikatakan seperti ini. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ini membuktikan bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan dan berdoa, akan ada kuasa yang Tuhan taruh ke dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi berkat dan mukjizat bagi banyak orang. Kita akan menjadi berkat, mungkin secara tidak sengaja ketika kita sedang lewat, ketika kita sedang melakukan segala sesuatu, tanpa sengaja dengan perbuatan kita, orang terberkati. Mukjizat. Doa membawa mukjizat. Dalam firman Tuhan dikatakan, doa orang benar besar kuasanya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita hidup benar, doa kita berkuasa, memberikan mukjizat. Mukjizat terbesar bagi orang percaya bukanlah mukjizat penyembuhan, bukan. Mukjizat terbesar bagi kita orang percaya yang Tuhan kehendaki adalah mukjizat pertobatan. Ini berarti ketika kita hidup di dalam firman dan doa, orang akan melihat hidup kita dan mereka akan merenungkan kehidupan mereka dan mereka akan dibawa kepada Kristus dan mereka akan mengalami pertobatan melalui tingkah kita, melalui kehidupan kita hari lepas hari. Inilah yang harusnya kita renungkan. Bagaimana cara hidup kita? Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita berdoa agar kita melakukan firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, jangan pernah berpikir, jangan pernah berharap orang akan terberkati oleh kehidupan kita. Tidak. Yang Tuhan kehendaki bagi kita semua adalah agar hidup kita menjadi benar. Kita tidak akan pernah hidup benar kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat hidup benar kalau kita tidak tahu caranya untuk hidup benar? Karena itu firman Tuhan yang kita baca, itulah yang seharusnya menuntun kita untuk hidup secara benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sulit, memang sangat sulit untuk hidup benar. Karena itu kita perlu berdoa agar kita dimampukan, agar kita dikuatkan. Tanpa adanya itu, kita tidak akan pernah mampu untuk hidup benar. Nah, sebagai penutup, firman dan doa merupakan karya Allah Tritunggal, karena itu berkuasa untuk bisa mengubahkan hidup kita sehingga kita mampu menghadapi tekanan dan memiliki keberanian untuk melawan tantangan dan memberitakan, dan keberanian untuk memberitakan Injil, dan juga membuat hidup kita berbeda dari yang lain, sehingga melalui kehidupan kita akan ada berkat-berkat dan mukjizat-mukjizat yang dirasakan oleh orang lain yang dapat membawa mereka kepada Kristus. Dan kita akan menerima kuasa daripada firman dan doa ketika kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita seutuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Tanpa adanya penyerahan diri merupakan hal yang mustahil kita akan mengalami kuasa doa dan firman. Ya. Kiranya firman Tuhan yang cukup singkat ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa Allah kami yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, kami bersyukur Tuhan untuk berkenan anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jadikanlah kami mengalami kuasa doa sehingga kami dapat diubahkan hidup kami, sehingga kami mengalami pertobatan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Allah kami yang Maha Kudus. Kami percaya setiap permohonan kami, setiap pergumulan kami, Engkau akan menjawab seturut waktu dan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mendengar firman ini. Amin.